labelnya tuh dicopotin semua. Yang seperti pernah dijelasin sama dokter Andreas, Pi. Kalau misalkan lu nggak bisa ngilangin, misalkan nih copok tuh pouchnya itu, Fungsinya misalkan ya. Kalau harus dicopot bang? Karena nggak boleh. Yang agar gitu. Misalkan gua nih, lu punya produk, ya kan? Lu punya produk, gua mau periksain punya lu. Nah, gua harus copotin semua barang-barang label-label itu. Baru gua cek. Apa dia? Hah? Tujuannya apa? Ya itu nggak ngerti kita. Ya tujuannya karena memang aturannya nggak boleh orang lain memeriksakan produknya orang lain. Takutnya kan itu dicontek produknya. Iyalah. Bisa juga disalahgunakan. Betul, kayak yang dilakukan sama si Samirno lah. Si Samirno itu pindah pouch katanya. Jadi Coba ini siapa ini? Dona siapa Dona? nggak tahu. Bang Dul naik dong bang. Dona jangan-jangan Bu Jaksa nih. Dona si Ombing bukan. Bukan loh. Dona. Memang itu kalau orang lebih nampak cintanya ya diabaikan. Gitu kali kok bang. Siapa? Dul ini mentang-mentang awak nyatakan cinta langsung diabaikan. Supaya tidak menjelekkan, jangan-jangan Bu Dona ini istrinya Bang Dul. Pengen ngelabrak. mau ngelabrak Bang Sansa, Basansa. Cembet tuh. Ngelabrak dia. Ya, Bu Dona gimana? Pas sebelah Basansa lagi itu. Sehat. Dona loh. Rita. Tadi kan nonton persidangan. Apa Bu? Gimana bu kesannya bu? Kesan dan pesan. Seru loh. Serunya di mana Mbak? Serunya tadi kan NM nggak mau pulang. Nggak mau ini. Dia minta pulang. Katanya dia mau kerja lagi katanya gitu. Karena udah 5 bulan katanya. Mau beres lagi. Sudah sabar. Pokoknya histeris lah di situ, menegangkan. Iya. Terus yang suara itu Bu Dona duduk di mana? Di dalam kan? Kan ini SS. Oh, Bu Dona dari pihak SS. Sama bareng datang sama SS. Baik. Bu Dona kenal Delong. Apa dulu? Bukan SS yang itu, Vi. Sela Saukiah ini. Ya makanya kenal nggak Bu Dona sama Delong. Gak tahu tadi rame banget. Nih bentar Bu Dona, kita panggilin Panda dulu nih. Mbak, panggil dong. Panda lagi lab skin. Udah beres tadi. Belum dari Mas Live katanya. Belum. Tadi dia ngintip itu aja. Belum gitu. Masa dia bilang gini, kalian semua aku sendirian pendukungnya Ami, dia bilang kurang ajar. Abi bebas katanya, Abi bebas. Nggak sopan. Bebas, bebek main bas. Nah terus Bu Dona, terus apa katanya SS tadi setelah sidang? Kata Pendapatnya siapa? bagaimana pendapatnya? Ya puas sih, udah ngasih, maksudnya udah ngejelasin gitu kan, tapi tetap aja tuh si pengacaranya NM kayak marah-marah, kayak nyerang gitu, marah-marah gitu. Iya emang udah ngamuk gitu kan, bukan Sampai gemeter emang udah ngamuk gitu, kayak merah-merah. Takut kali aku lihat Bang Fahmi setruk loh. Iya kan, sampai merah mukanya mau berasap. Aduh, berasap. Tapi sampai dengan tadi, tapi secara profesion, gue gimana nggak enak gue ngomongnya, tapi maksud gue nggak pantas lah gitu seorang penegak hukum dia ngomong gitu ke saksi ya, walaupun itu saksi dari penuntut umum. Ya kan? Iya. Tapi ditegur juga sama hakim tuh. Marah-marahin gitu. Ditegur sama hakim ya Bu ya? Ditegur dia sama hakim. Terus ini, Bu Dona sampai Kenapa sekarang. panggil ibu sih? Jadi panggilnya apa dong? Sayang. Tua banget kalau dipanggil ibu. Kak Dona. Oh, Kak Dona. Jadi sampai malam ini ada nggak serangan-serangan ke Sela Saukiah? Oh banyak. Nggak tahu ya. Tadi kan sore ke rumah, tapi nggak tahu sih, kayaknya nggak ada deh.
Tadi kan pada ngumpul. Di akunnya kali ya. Enggak di akunnya, maksudnya di akunnya ada serangan-serangan Nggak tahu. DM atau apa gitu. Ya, pastilah. Kayak dia persidangan nggak tahu. Ya, Nggak tahu. Serasa di persidangan ya. Tapi Itu tadi si balon biru ya. di IG-nya Kak Fitri kan ini ya, mereka bertiga cantik-cantik bertiga loh. Siapa? Kak Fitri datang. Iya menyalap. Kalau ada duitnya Bancu semua cantik lah. Iya ya. Oke. Enggak lah bang. Walaupun nggak ada uang kan auranya memancar tetap bang. Iyalah, enggaknya harus skincare, bedukun pun bisa ya. Totok aura. Aduh. Nggak perlu serang, RG pasti masuk penjara kasus penyuapan jasa. Greg. Iya. Terus ini tadi kira kita tadi itu Mulai kan? Ini narasi lu itu kayaknya mulu. air striker deh. Bocil. Mulai kan digoreng kan? Dia newbie kok. Mulai Anunya bang, cuma dari berapa tadi juga biji. orang-orang itu live juga begitu bang. Iya. Bukan hari baru ini, dari sore, dari siang. Udah bikin live. Ini ada apa Hakim? Hai Hakim. Ngapa tuh Kayak udah bocah? ada arahan, mereka tuh kayak udah ada arahan. Enggak tuh barang dapat dari mana lagi. Terus dia mau jadikan rekaman itu sebagai bukti. Ya kan? Sementara Fahmi Bahmid sendiri bilang rekaman itu nggak bisa dijadikan barang bukti. Lah, kok nggak Kan sih didapatkan dengan cara yang ilegal. Kan dia yang ngomong begitu. Kalau model dia kan Sri aja ogah gimana kalah bang, udah gitu aja. Serius tadi dia mau pulang, bilangnya gitu, mau pulang gue gitu. Iya. Kalau di Wah sakit. kalau dinarasin mau puyang, nggak mau sini. Oh buyang. Yang mau culai, aku mau culai. Tadi Dedi udah nyanyi kan tuh. Siapa Dedi? Dedi nyanyi. Nyanyi nggak mau pulang maunya digoyang katanya. Astaga, Ded. Gak bang. Yang kocak ya. Bang, kebanyakan buat donat berlubang. Bahaya. Yang kocaknya Emma Maroka berantem sama si siapa? Siapa? Isak Egi. Bukan, sama si itunya juga siapa sih? Tessa. Sama Tessa juga. Tessa. Dia nggak terima katanya. Berantem lagi. Gimik kali gimik. Di Enggak, dia wawancara. marah-marah di bawah pohon, dia keluar. Kenapa kamu nggak masuk? Ngambek dia marah-marah tuh. Siapa bang? Iya, dia nggak dia boleh masuk. Ewe. Di wawancara nangis tahu lu. Ewe ngambek, tahu tuh. Nangis dia. Gimana? Nangis di bawah pohon. Videonya bang. Lu Ada nonton coba di cumi-cumi deh, di wawancara di cumi-cumi. Si dan ini juga tadi dilabrak, nggak ada nyali. Iya. Si TM sama Satria udah baik. Apaan? Giling. Nangis Tadi sedih. Mama Waroka juga, Mama Neraka juga nangis tadi. Iya nangis nggak boleh masuk. Iya itu Ewe. Oh Ewe, oke. Ewe Emma Wereke. Kere. Kocak tuh. Emma Wekere. Emma nangis. MW kere. Kita kan satu perahu, janganlah begitu katanya. Perahu banget. Anjay. Melas Terus- banget melas. Naik perahu terus si Karena Dika. si TM udah bayan sama SM bang, sama Satria itu. Mereka naik perahu. Nanti yang joget Apa si sih Dika. ibu ini dari masa ke masa jilbabnya merah mulu yang dukun ini deh. Panda cepet panda naik panda. Panggil Kak. Masih ada Kak tadi. Tuh. Kak Canbel Ibu panggil. tua itu. Kak Panda. RW nangis. Ewe nangis, produknya nggak ada yang beli, iya kali ya. Enggak ada. Nggak boleh live, dia kan nggak boleh live. Udah banyak ya masalahnya, yang jaringannya dimatiin lah katanya. Harusnya kan kalau satu orang dimatiin, yang lain nggak perlu ikut dimatiin juga katanya. Jai nangis terus. Yang di bawah pohon, Kak Jaja. Nangis dia, sedih dia, nggak bisa live. Udah dandan cantik dia.
kebanyakan Tadi nggak bisa masuk dia ya? pengen main sinetron. Ewe nggak bisa masuk ya? Nggak Kan bisa apa nggak cuman saudara dekatnya, cuman ini aja, LL. Oh, Oh, baling-baling bambu boleh masuk. Boleh masuk. Itu kan Baling-baling bambu Stitch dong, Mbak Zanza, tolong stitchin. Gue request dong Mbak Zanza. Lu stitch videonya si NM pas masuk ruang sidang. Di situ ada lu cinta Luna, lu cinta ngaku-ngaku keluarga, saya keluarga. keluarga. Saya keluarga. Ada itu. Anjir. Ngaku-ngaku Keluarga. Saya juga keluarga berencana saya. Bapaknya katanya. Bang. Kalau dia bilang saya keluarga besar TNI AD saya. Si Lucinta Luna duduknya di depan ya. Jaka mau naik Jaka. Jaka mau orasi lagi tuh Jaka tuh kayak itu. Jaka. Indonesia adalah negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum lu ngomong Jak, gue mau nanya dulu Jak. Lu gak jawab pertanyaan assalamualaikum gua. Gak jawab. Waalaikumsalam. Jack, gue mau tanya sama lu nih. Udah lupa dan waalaikumsalam dia. Apa hukumnya jaksa disuap? Apa? Hukumnya aja disuap. Jangan penjara. Oh, penjara ya. Terus kalau jaksanya disuap, terus jaksanya di penjara, Tunggu dulu, pertanyaannya suap apa dulu? Bang, itu Suap kalau makan. Ini suap uang atau suap nasi? suap nasi lah. gue jadi keinget itu kalau dia nuduh di persidangan kayak gitu itu nggak bisa dihukum ya. Hah? Bisa dong, kenapa nggak bisa? Nah itu dia Siap. nuduh itu. Nuduh jaksa Nuduh apa itu? sama hakim disuap. Resmi loh itu ngomongnya ya. Iya. Waduh, itu fitnah namanya. Dan dia tidak menghormati pengadilan. Nah, kalau di luar negeri itu bisa dipidana itu. Ya Dan di makanya Indonesia juga Nah, bisa di contempt of court. Di sini Kalau di juga luar negeri. bisa. Tapi Di Indonesia juga bisa iya, ya. contempt of Contempt of court. court. Nah, Tapi kita di negara di Indonesia tapi di Indonesia belum ada yang mengatur terkait hal itu. Kalau di luar negeri udah jelas itu. Ada aturan mereka khusus Rasman kan kena berkaitan Rasman. dengan menghina pengadilan itu. Enggak, Rasman bukan terkait dengan menghina pengadilan, tapi dia terkait Ini dengan dengerin nih. ITE. Ini dengerin Iya. suara ini. LL. Ami boleh masuk nggak? Woi, anak orang ngegencet itu katanya. Keluarga aja. Keluarganya katanya. Ini ntar nih. Iya, keluarga. Udah nggak apa-apa aku di sini. Udah ngalah dia. Saya keluarga dulu. Saya keluarga. Saya keluarga. Orang KTP-nya aja nggak jelas. Udah perempuan dia. KTP-nya udah sidang dia kan. Laki atau perempuan. Ya tapi bang Playala mungkin bang apa Mr. Blame siapa namanya? Tapi lupa aku saking lamanya nggak dukung. Bukan, lu sudah jadi artis sekarang lu sombong. Bang RP men, Bang Rapi yang artis sama Kak Janzabela. Awalnya masih pecundang. Terus, Jadi bang ini RP men, ya bisa aja itu mungkin dikenakan fitnah kan. Tiga Ya, cuman kan lapor siapa bang? jaksa bisa lah. aja dipidana. Jaksa. Jaksa. Kalau misalkan jaksa yang bertugas itu yang kalau misalkan tuduhannya jaksa yang disuap, berarti kan mengacu pada jaksa yang sedang bertugas sekarang kan.
Ya mereka itulah bapak-bapak sama ibu-ibu itu yang melaporkan. Cuman Jaksa kan, dan hakim, Bang. iya, cuman persoalannya gini bang, alat bukti yang dia pakai pun kan nggak jelas bang, ya kan? Rekaman apa itu dapat dari mana, bagaimana cara mendapatkannya, siapa yang sedang berbicara, apa yang dibicarakan, belum diverifikasi sama digital forensik. Dia harus laporan dulu itu kalau Nah, mau itu tuh. mempersoalkan. Emang nangis tuh Emma tuh. Apa? Di situ Emma nangis. Coba ya. yang dibuat-buat ya, digiring-giring, langsung teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa kesaksian dari kedua belah pihak, dari Reza Gladys dan dari Nikita Mirzani. Bismillah, pokoknya aku tetap optimis Niki bisa Kan bukan yang mengungkapkan ini. kebenaran dan kita semua bisa sama-sama pantau nih. Ini hari ini bang. Ya, dalangnya siapa ya? Bukan yang ini, yang satunya. Katanya artis tapi iPhone-nya bobanya Dalang dua ya. kalah dong sama Pokoknya gue. di dalang. Mana dalang? Ewe. Mami kemarin juga sempat Katanya nggak level gue sama Zanza katanya. Sayang, Niki itu kangen sama keluarga. Oke, kangen sama keluarga. Bentar ya. Jadi, hal kayak gitu tuh hal kecil nggak usah digede-gedein. Nah, coba sini. Kamu aja. Sini. Baca. Ini siapa? Jangan kasih lihat ya. Baca nih. Keluarga. Sumpah, katanya levelnya tinggi, Nih, ada lo nggak? handphonenya kayak Ada lo nggak gitu. sama Niki? Benar Dikasih dong, ya? emang. Udah gitu aja. Jadi gini, nggak usah digoreng deh soal dia gimana. Keluarga emang rindu sama Niki, wajar, itu spontan. Pengen lihat ke keluarga gue mana, itu spontan. Dan that's it, nggak usah dibahas, nggak usah digoreng yang kayak begitu, say. Kamu lihat Dan keluarga that's it. kan? Itu dari tempatnya dari Niki itu bukan pesannya. Mengenai keranjang kuning, aku support Bapak sebelum pengadilan sudah masuki keranjang kuningnya Nikita Mirzani. Produknya Nikita Mirzani mau beli pakai akun Mamski, masukin aja nggak apa-apa, Har. Masukin dari sekarang. Iya, Nggak baru mau ngomong beli produknya sekarang. Nikita Mirzani langsung ke keranjang kuningnya Mamski. I don't care siapa yang mau ngatur gua jual keranjang kuning. I don't care. Hukum yang bebas, yang tempat yang gua nggak ada larangan TikTok mau gua keranjang kuning, mau keranjang Nggak ada yang larang nih. Oh, udah malu gini. Buat Mamski. Yang mau beli, yang nggak beli, nggak usah ngomong. Nggak usah komen banyak. Masukin barang-barang ini kita, Doktif. Bohong. Kemarin lu jual lipstick emang. Gue support kok. Kemarin juga viral. Masih sempet-sempetnya ya promosikan keranjang Itu kuning. semuanya hoax. Nggak bisa dibuktiin itu di Bukan mana. hoax. Nggak bisa dibuktiin itu mainan HP-nya di mana. Bajunya aja kelihatan kayak baju ruang tunggu sini, bukan sih? Kayaknya tuh ruangan kita kan udah berapa bulan di sini. Kayak itu ruangan sana deh. Bukan penjerong itu, ruang sana. Karena kita udah berapa bulan sih? Ruangan penjerong itu. 3 bulan setengah loh. Tahu nih. Kita yang paling tahu situasi deh. Orang gua ngelihat pakai mata gua. Media juga Yang paling tahu situasi diusir ada suruh berita yang mundur. kayak diedit, kayak bikin berita yang Bukan yang itu dia nangis. menggiring opini. Yang Nah, tapi satunya. di sini dia dia di sini giring-giring lagi. Mana dalangnya Yang mana dia nangis? Yang mana? Yang waktu dia keluar dari ruang sidang, dicumi-cumi. Di pintu sidang. Di pintu sidang dia nangis. Capek banget gue dengerin dia keranjang. Itu ngapa Bang Terang bilangnya di bawah pohon? Itu yang udah yang nangis yang sebelum itu. Bukan itu, Bang Tuh gue Ram. sampai ketik tuh di searchingnya Emma Waroka nangis nggak bisa masuk. Enggak, Emma Warokah nangis gitu aja. Ini. Emma Wereke. Tuh dia tuh. Iya. Tapi gambarnya kurang oke. Tuh. Ada dia pas itu nangis gara-gara nggak boleh masuk. Iya, yang dia kecewa sama teman sendiri. Enggak boleh keranjang kuning, anjir. Nggak bisa live tuh. Kecewa sama teman sendiri katanya. Jaringan lah dipermasalahkan. Dia bilang katanya Teman-teman nggak bisa live. Ini siapa ini? DJ Bobo. Di situ. ya, bukan. Mana sih? Orang-orang pada ini ya, pada Itu Bang yang di bawah itu tuh. Nih. Bukan di atasnya lagi. Ini Nah, apa? Ini video panjang banget, dipotong-potong gitu. emang dia nangis.
Bukan yang cari yang di ini aja. Apa Yang di sih cumi-cumi. jadi lihat Itu tuh ya orang-orang pada gak ngerti ya. Kalau nge-lag itu ya gara-gara di sana itu namanya conjunction. Banyak yang pakai HP semuanya pada nge-live TikTok. Ya pasti jaringannya ya jadinya sempit lah. Jaringan itu kan kayak jalan tol. Kalau kayak jalan, kalau banyak yang make ya sempit banyak. mereka mana ngerti Kak, itu Kak Traffic lagi tinggi katanya. paling dikatain juga nanti. Tapi ya Kak, kalau aku jadi pengadilan fakta ya, aku jam memang jaringan di situ. Iya kalau aku juga gitu. Live Di jam aja. di jam aja Pada nggak bisa dibilangin. ada alatnya. Jadi biar Ada kalau di Mikrotek kan gitu juga. iya. Di Mikrotek dikecilin aja. Jadi apa namanya? Speednya diturunin aja udah berantakan ya. Mati sinyal. Atau dibatasin untuk beberapa apa namanya? Beberapa pesawat tuh. Karena Pesawat mereka ini bahaya berapa nanti user? Nih cumi-cumi nih. Nah, tuh dia tuh. Itu gue. Tapi gue nggak di situ bagus lah. Di kamera wartawan kok harem banget ya anjir. Abu-abu gue. Dari abu-abu. Gimana nyarinya dia kadang ini. Udah bang. Penasaran ya Raffi. Gue kirim deh, Penasarin. gue kirim. fansnya terdakwa tuh buset deh. Aduh, banget. Terang, lu tadi kesana nggak Terang? Oh iya sih dia kesana tadi dia ketemu. Ini udah lagi dibuka cumi-cumi ini. Tuh udah gue kirim tuh. Udah gue kirim. Kirimnya ke sini. Kemana ke Tempatnya. Oh ini surat dari ini ya? Dari Kobo semua ini. Oke. Ini kayak tanggapannya nanti dari di bawah. Cewek kenapa nih? Oh iya, oke. Cara mas. Oh ini terang aja ada nih, terang aja nih. Coba kita action. Mau miring terang. Seperti apa sih Mamski? Sampai saat ini juga gimana? Sangat sulit banget. Aku lebih kecewa sama Nah ini yang bener nih. Kecewa kenapa nih Mamski? udahlah. Harus miring kita lihat. Tadi sih tetap semangat aja. Cuma ini kan banyak hal yang kita masuk nggak bisa. Nyaringin Terang, deketin lagi handphonenya. Berdesak-desakan. Udah gitu katanya nggak boleh live lah, nggak sinyalnya mati lah, banyak hal lah. Sinyalnya drop parah sekali. Tadi di luar itu banyak pesan Mamski ya? Banyak sekali, banyak hal yang kayak benar-benar dipersulit sekali kita untuk bisa sama-sama kasih apa ya siaran yang Mulai bergetar. nggak suka Mamski kayak gini. Wajah iya. Kita capek ya. Awal itu capek, panas, berdesak. Nggak suka Mamski. Terus semuanya kayak dipersulit sekali gitu. Papski di mana Papski? Jaga kesopanan, jaga tata Ngeri, kasihan sih gua. urusan jaga kesopanan sama sinyal hilang apa sih? Pusing gue. Tapi ini ada beberapa pihak yang membuat Tapi kalau kali ini iba sih gue. Enggak, gue enggak. ketawa, berteriak. Tapi kalau kita nggak bisa, memang sih kita di sini kan terdakwa ya. Yang ini kan Makeup udah dari subuh akhirnya batal jualan. Nggak boleh jualan. awal ya. Jadi memang kita harus lebih sabar lah. kenapa sampai harus sampai nangis juga nih? Aku capek banget, sangat capek. Oh capek istirahat di rumah. Ngapain pergi-pergi ke sono? Juga sama-sama nggak mau ini ya. Kalau memang ada yang disuruh matikan, jangan bilang yang lain harus mati semua. Karena yang lain ini mata Oh, biarin Anjay. untuk sama-sama sampaikan. Kalau dimatikan semua, siapa yang mau sampaikan? Mau cuma dari pihak sebelah. Ya kenapa emang? Mamski kan ini kan ada keributan juga ya. Oh pihak sebelah nggak pernah ngerekam memang. Walaupun ini Aku sidangnya nggak ngerti terbuka sih, ya. tapi Nggak pernah live kita ngerekam iya. Live jangan. Juga kok di situ ya, santai aja kan bisa ngeliat dari cumi-cumi, insert live. Iya lah. Lihat kok. Wartawan banyak, media banyak banget di dalam. Kenapa harus dia? Siapa dia?
Emangnya yang dia syuting sama di syuting Jualan Cumi-Cumi beda dia, ya? Mbak. Dia sekarang sekalian mau jualan. Kalau itu bener. Alasannya nggak perlu bilang mau nyampaikan. Dia kehilangan koin. Dia kan nyari koin juga, gift. Itu tadi ada fansnya Nikita Mirzani bilang live cuman nyari koin katanya. Kurang ajar. Siapa mau nyari koin? Enggak, tadi loh ada typing di bawah. Dibilangnya kalau kita koma tuh mencari koin katanya. Si Emma itu Enggak lah Kak Zanza, kenapa dia nangis-nangis mewek gitu? Karena dia kehilangan cuan dari koin-koin di TikTok. Bukan, karena Tuh. dia dipaksa jual produknya Nikmir. Padahal kan dia jual produknya bukan itu. Gitu dia ceritanya. Jadi dia menangis. Dia banyak ngatain Agus. Makanya dia sekarang Emma sedih. Sedih. Emang sedih. Tuh ada yang nanya di bawah tuh, Doktif bakal dipanggil lagi nggak ya? Iya, kalau gini loh, kan sudah diundang dia nggak mau datang, ya kan? Nah, kalau hakim merasa dia perlu dipanggil, harus dihadirkan, bahkan bisa pemanggilan paksa, perintah pengadilan. Kalau hakim merasa kesaksiannya diperlukan, gitu, menganggap penting kesaksiannya, ya hakim itu bisa memerintahkan perintah pengadilan untuk memanggil paksa. Cuman yang gue lucu itu, dia bilang dia nggak mau kalau dipanggil jaksa, tapi kalau NM yang minta, dia mau datang. Memangnya kalau NM yang ngajuin, jaksa nggak boleh nanya? Tetap aja dia ditanya sama jaksa, tetap aja diperdalam keterangannya. Kan tulil itu namanya. Nggak mau dia. Memangnya kalau jaksa ya kalau saksi yang diajukan Nikita Mirzani udah pasti meringankan? Belum tentu. Kalau dia terjebak sama pertanyaannya jaksa, bisa jadi memberatkan juga. Itu si Oki dihadirkan sama jaksa, ya kan? Iya. Diputar-putar pertanyaannya. Tetap aja dia bilang itu endorse, itu ini, itu. Ya tetap aja yang dipakai itu kan persesuaian dengan alat bukti. Mau ngapain coba? Bahkan kalau sampai ketahuan misalkan nih, dinilai dia berbohong, resikonya kan kesaksian palsu, pidana. Iya. Jadi percuma Doktif mau bilang-bilang itu cuman apa ya, kalau aku bilang tuh untuk memberikan kayak apa sih, bahan-bahan untuk di medsos gitu loh. Jadi ada cerita rame-rame, digiring-giring opini. Itu seneng tuh yang kubu sebelah tuh gitu-gitu tuh. Gimik ya Bang ya? Gimik, iya bener. Iya, sama Begitu-gitu kayak tadi juga kan, rekaman itu juga gimmick. Iya. Padahal kalau orang yang, ya seperti kata Bang Terang tadi lah, apa, Kak Sil, kan ngasih pendapat, nggak mungkin dia membenarkan yang salah kalau memang dia mengerti hukum, ya kan? Prosedurnya memang begitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk Pak Hakim, ini ada flash disk, puterin dong. Lu pikir gue DJ katanya, dan puter-puterin. Nggak ngelawak juga ya Bang? Udah kayak nonton layar tancap, gue bilang Bang mau ini aja Bang, puterin ini Bang katanya. Lu pikir gue, besok kata hakimnya, lu pikir gue DJ, dan puter-puterin doang. Lagi nggak model sekarang DJ, modelnya horek. Gue di sini hakim, bukan tukang puter ini video. Iya. Sekarang yang lagi ngetren sound engineer-nya horek. Dari 1 sampai 10 kemuakan hakim berapa? 12. Gila, masih nggak kebayang jadi hakim memuak. Menurut kalian kesaksian Oki gimana? Kesaksian Oki gimana ya cara nyebutnya ya? Kesaksian Oki ya bual. Kesaksiannya. Omon-omon. Sumpah lah memberatkan. Enak friend. Bohong. Tapi poin itu aja sih sebenarnya tuh. Yang selama ini di framing, di apa namanya, masyarakat yang mendukung Nikita Mirzani, kalau misalkan Reza Gladys itulah yang menawarkan uang, mau memberi suap gitu kan.
semuanya sudah terbantahkan sama komunikasi antara Dokter Oki sama Dokter Reza. Kalau Dokter Oki tadi bilang bahwa tidak ada niatan untuk memberi, jor lo. Benar kan? Terus tadi sempat ditanyakan jaksa komunikasi antara Dokter Oki dengan Dokter Samira. Oke. Ternyata di dakwaan kan nggak ada tuh. Nah betul Bang Mike. Itu sebenarnya kunci tadi tuh yang kesaksian Dokter Oki yang itu. Nggak ada istilah-istilah pemberian Bang. Bang Mike tuh gue yakin si OPNN masuk habis itu dia ngibrit betul. Udah capek Iya. akhirnya. Udah jadiin BA, makan gaji buta lagi. Dari bulan berapa dia ditahan tuh? Oh sebentar, dari Dokter Oki yang kirim produk ke NM Samira, apa maksudnya? Nah, itu lucu. Jadi gini. Dokter O bilang ya, NM itu punya produknya. Terus Dokter O main ke rumahnya Nikita Mirzani. Difotolah barang itu. Ya kan? Sama struknya. Jadi Dokter O ini moto barang itu di rumahnya Nikita Mirzani. Meanwhile, ya kan udah berputar-putar nih, set. Tiba-tiba dia ngirimin tanpa hujan, tanpa angin. Dikirimin lah foto itu di tanggal 14 itu. Terus ditanya sama jaksa, loh kenapa ngirim? Katanya, ya udah diminta soalnya sama Nikita Mirzani. Kapan? Bisa Anda buktikan? Ngomongnya secara langsung katanya. Jadi katanya Nikita Mirzani itu sudah dapat barang itu dari seseorang, ya kan? Entah di rumah makan mana lah katanya. Intinya pokoknya Nikita Mirzani itu punya barang itu. Bang minta moderator dong Bang. Oke. Lanjut dulu. Oke, terus lanjut lah ya, Mister. Nggak bisa gue nggak bisa sambil ngomong sambil dengerin talkback, nggak bisa. Ya Aang lu, gue tarik lu Aang lu, naik lu Aang lu. Itu minta Kancus naikin. Iya ya. Oh iya ya. Ntar gue bikinin dulu rapi. Nggak bisa dinaikin dia. Wah Aang. Gue mau tarik-tarikin nih. Bang Dul aja nggak bisa dinaikin tuh. Lu gara-gara lu tadi Mbak. Apa sih Bang? Gue bercanda lah Bang. Ya istrinya kan anggap serius itu Bang Dul. Nggak apa-apa lah Kak, damai kita Kak. Aang, ayo Aang. Naik. Mana sih Aang? Iya, terus gimana, Mister? Aang tatoan dong leher, nggak berani naik deh. Tahu, tatoan ternyata Hello Kitty. Lanjut. Apa tadi? Bentar, tunggu Bang Mr. Brian. Udah lanjut aja dulu, aku lagi nyariin namanya si Raffi. Oh, oke. Nggak, intinya cuman itu sih. Dia mengatakan bahwa foto itu dia dapatkan dari rumahnya Nikita Mirzani. Bahwa Nikita Mirzani itu sebenarnya punya barang itu. Gitu loh katanya. Cuman kan nggak bisa dibuktikan. Jadi ya benar kata Raffi lah, omon-omon. Kesaksiannya omon-omon. Raffi. Ya, Aang foto sama jenderal biar apa Aang? Jenderal Kancil. Pandan tuh lagi naik nih. Bentar katanya. Si Aang tuh. Aang lu kenapa? Biar apa Aang foto sama jenderal ditampilin di TikTok Aang? Tahu lu. Biar apa? Gila. Lawyer coret ya, Vi? Biar ditanya lu Aang. Lawyer apa? Lawyer coret. Lawyer coret. Biar ditanya kenal sama Pak Prabowo tuh fotonya gue taruh tuh di di IG gue tuh sama Pak Prabowo. Kayak Nick Mir dong. Pak Prabowo tolong, saya udah memenangkan Anda. Tapi waktu itu bukannya dia ngambek, Kak?
Waktu itu dia ngambek kan kak, gara-gara dicuekin sama timnya. Sama Raffi, orang memang dia di situ nggak dianggap kok. Iya, kan dia waktu itu ngambek kan, gara-gara dicuekin. Waduh, si Ang, lu denger lihat Ang. Bang, saya nggak pamer, saya memang punya perusahaan, jadi abang-abang saya jenderal anjing. Asik. Mantap kau, so mantap kau. Ya, bagus lah. Apa urusannya punya perusahaan dengan jenderal? Coba, Udah Vi, lu ngapain lu? Oke, thank you bang. coba dulu. Udah. Oh, Oh iya. Andreman ada di bawah. Gue tuh tadi siang tuh lewat pengadilan. Gue panggil Andreman lagi aku. Jangan bawa Pak Prabowo sama seangkatan kakek gue. Kakek gue duluan tentara. Apaan sih lu? Ngeri ya, mantap. Gue makin Ngeri kelihatan. kali kau, takut aku. Si Ang makin kelihatan norak aja si Ang nih. Kaulah. Yaudah kita ini puji aja lagi. Ladenin lagi mbak. Kaulah bulan, kaulah bintang lah Oke, bintang-bintang. Apalah kau Aang? Kebanyakan main di mana kau ini? Ini siapa? Kalian yang pamer apa sih anjir? Jelas-jelas yang pamer lu. Lu tatoan bayar persenti apa borongan Aang? kalau masih di studio tato pinggir jalan lebih nggak usah. Kalau di Hendrik Sinigami lah, oke lah baru lu. Nah itu dia. Nanti dia taruh lagi fotonya dia sama itu. Udahlah intinya Sama nih Hendrik kita Sinigami. menang. Nih kalau kita divonis bersalah lu gimana Ang? Coba. Ang taruhannya Ang. Lu taruhannya sama gue. Kok sama Itu tuh, sih? Raffi lagi nyari orang taruhan tuh dari kemarin. Taruhan 10 juta. Aang tadi datang dari persidangan. Aang tadi. Katanya perusahaan lu banyak Ang. Oh datang Ang. Aang tadi datang. Ayo Ang. Nah tuh ikut dong taruhan katanya. Siapa tuh? Mike naiklah bang Mike. Gak bisa. Iya nggak bisa dijambak deh. Gak bisa lagi private kayaknya. Astaga bang Dedi. Astagfirullah. Ang. Jangan Bang Det. Jenderal ke teman-temannya Bang Det. Ngeri kita. Cari lah lu bang. Ntar dicari lagi Bang Det. Jangan Bang Det. Ngeri bang. Dia bintang-bintangnya banyak Bang Det. Berbintang-bintang dia. Jangan tanggung-tanggung bang. Gedein langsung layarnya. Kita Kok gedein. Ang kok ini kok cantik loh. Ang cantik. Benar. Cantik sih, memang sih. You're so beautiful. Aang bisa. Ih, lope. Cakep banget Aang. Cantik banget Aang. Pasti mukanya pakai skincare. Nah, hilang dia, berhenti typing. Bukan tatonya si Aang kok. Yang di sini ada, yang kadang di foto yang lain nggak ada. Yang bener tuh Anjay. dia ada tato apa kagak sih? Temporari, pakai permen, tato permen tuh. Itu dia pakai stiker bang. Iya juga ya. Kenapa Apa Zaza apa? Pakai stiker. Stiker TikTok. TikTok. Stiker ciki. Oh, Stiker apa sih? oh iya dong, skincare-nya Dr. Oki dong. Asik. Welcome home. Welcome home honey. Welcome home honey dong. Kamu juga ini ya, welcome home honey ya. Anjay, balon Lebih biru. British ya kan? Welcome home honey. Anjay. Ternyata Anjay. akun si Aang pernah update gue lagi komal dipotong sama dia dimasukin VT dia ternyata nih. Dia ngefans sama lu bang. Lu jangan ini lu Ang lu ya. Gua on cam soalnya, gua ngeri, gua on cam soalnya nih. Dijadiin pascol. Anjay Ang. Aduh, ternyata Aang ini ngepen sama Rapi. Jadi Aang Terus titiknya udah dipotong belum? Aang nih titiknya. Bang Ang udah sunat belum Bang? Aduh. Kenapa sih pendukungnya Nick Mir ini nggak ada yang
nggak ada yang bisa berdebat gitu loh, nggak ada yang bisa ngomong waras gitu. Iya. Ayolah. Iya nggak apa-apa intinya lo, Taruhan tapi dia bagus. lu ya menang-menang mulu taruhan enggak lu. Tapi Aang ini nggak cakap-cakap kotor loh. Dia normal nih, dia normal nih. Nggak ngomong-ngomong kotor dia. Dia nggak ngomong kotor, Bentar. soalnya Ini kita ditontonin sama masyarakat internasional nih, malu juga kita ini. Ada Mbak Wahyu masih di bawah, ada Mbak siapa lagi kemarin? Aku Ya yang maaf ya maaf. abang aku yang setia. Memang inilah Indonesia ya, Mbak ya. Kenapa? Lu tau nggak pas gue pertama kali buka Komal tadi? Apa tuh? Ini Komal yang ditunggu soalnya isinya orang cerdas semua katanya. Siapa? Kata Mbak Desi siapa tadi tuh? Desi Ratnasari. Bukan. Desi yang sering nongol sini juga, sering tapping. Boleh Ang. Saling membela boleh. Sok bijak nih si Ang nih. Tapi lo tadi bilang dokter apa tadi lo? Dokter palsu tadi lo bilang. Lo kagak boleh gitu juga dong Ang. Aku suka ini banyak orang pinter kata Mbak. Kak Wahyu. Akak Wahyu. Waalaikumsalam aku. Oh iya. Siapa? Nadi ya, Kak Nadi. Oh Desi. Oh, Kak Nadi tadi yang bilang. Aku lagi sering itu naik ke roomnya. Ini Mbak Nadi itu juga sama Malaysia juga. Enggak. Mbak Nadi di sini. Kayaknya di Indonesia. Hah? Emang lah kan dia nggak ada namanya terdaftar dokter, adanya suaminya itu aja. Ya ampun. Fotoy lu Siapa? Aduh. Aduh Ang lu foto sama jenderal. Foto sama jenderal tapi cara lu mikir kayak gitu, Nih malu-maluin. gua tanya Ang sama lu. Lu di PD Dikti Nikita Mirjani sarjana bukan? Tapi dia bilang sarjana loh. Hah? Waduh. Dia bilang dia sarjana komunikasi loh. Waduh. Di Wikipedianya dia sarjana loh, gila loh. Wanjong Eskom berarti. Sumpah. Aduh, jangan sampai abis ini ada kasus ijazah palsu lagi, tapi MM. Kalau itu nggak ada yang nuntut sih kayak Kak. Waduh wajar. Waduh, Mai katanya. Tak karapmu lah kalau itu mah. Ya udah mau sampai ngaku-ngaku profesor juga nggak ada yang peduli soalnya. Bukan gitu. Lu bukan gua bawa foto lu sama jenderal, lu foto sama jenderal tapi kualitas lu mikir kayak begitu malu-maluin. Bukan lu yang malu, jenderalnya yang malu foto sama lu. Iya, jangan jatuh-jatuhin harga diri Bapak itu dong. Aduh, ngatain orang namanya nggak ada. Lu kan bisa buka di KKI kan? Royal Club. Di KKI itu udah ada namanya Royal di Club situ, nih. Tuan. nggak berani baca typingnya Royal Club. Sekali bersuara ngeri lu Bang. Konsil Kedokteran Indonesia tuh tinggal lu buka aja di situ. Kan ada namanya juga. Itu panda ngamuk guys di IG. Kenapa dia ngamuk di IG? Oh, ngamuk. Serang kali ya? Diserang kayaknya. Nggak apa-apa lah. White Lotus, teratai putih. Keren-keren namanya, White Lotus. Teratai putih. Semuanya gue tarik-tarikin. Ngali nyangkut. Bang, Kak Sil jadi ngelaporin lu kode etik. Hah? Bukan kasilnya anak-anak itu, cuma didorong kasil. Oh. Kenapa? Ya itu si Ratu Boti didengerin. Terus kenapa? Memangnya Di mana sih letaknya si Rapi? Kata dia. Langsung aja gue tapping, nggak usah capek-capek lah cari-cari. Gue bilang gue DPC Jakarta Selatan tuh. etik mana yang dilanggar sama Raffi? Nggak ngerti gue bang. Ada lagian ini kan kita juga di Komal ya, aduh. Makanya nggak pernah ngaku juga gue dengerin gue ya, gue pengacara nih, nggak pernah begitu gue. Iya. Gue pernah ditanya, emang si Raffi itu pengacara ya? Bukan, gue bilang.
Nah, Emang si Rapi itu pengacara? Kenapa dia selalu bicara hukum? Memang dia pengacara ya? Bukan, gue bilang. Kok dia pintar emang hukum? harus orang, Dia S2 emang harus hukum, gue pengacara bilang gitu. ngomongin hukum. Yang Enggak, gue magangnya bilang bela gitu. ya? Langsung Kenapa? gue bilang gini, Pi. Terus ngapain, kalau bukan pengacara, ngapain dia ngomong-ngomong tentang hukum? Dia S2 hukum, gue bilang. Sama lah kayak si Togar berarti. Ya gue dimarahin tapi iyalah bang, gue kan bukan orang hukum bang. Manusia ini bodoh-bodoh ini. Bisa dibilang ini. Dek, ya adik-adik, ibu-ibu ya yang cuma cuap-cuap, gue kasih tahu sama kalian ya. Kalau pengen diputar, harusnya dia itu menyerahkan bukti itu, mendaftarkan bukti itu dari minggu-minggu kemarin. Jadi ketika di persidangan ini bisa tuh diterima untuk diputar ya. Jangan mendadak. Nggak bisa. Capek deh aku deh ngomong sama orang-orang yang nggak jelas nih. Dikasih tahu yang betul nggak terima, dibilang inilah itulah. Bingung deh aku nih bang main sama orang-orang nih. Capek nih ngasih tahu ya. Nggak nimbrung nggak makan ya kau pun. Kenapa kau typing di sini? Tunjuk juga deh nanti nih. Agak kesal gitu. Tapi aku nengok persidangan hari ini yang kayak kemarin itu yang chaos kacau sampai maki-maki merajuk-merajuk. Seru ya bang. Iya betul, ada yang tantrum. Tapi kalian ini gak sih bang, kalau menurutku ya, ini kan jadi pertimbangan ya, semasa dia di dalam persidangan ini kak buruk banget ya attitude-nya, bobrok banget kan. Nah, ini bisa menjamin untuk dia agak dipermudah atau ini menjamin dia akan menjadi tersangka yang lebih lama nih. Cer. Kalian yang suka mengarang cerita, Dahlah sini kudongengkan aja biar kau tidur. Si lala ini di mana-mana ada terus dia ya. Naikin, Pi. Aku Ngomong. Iya, kalau perempuan lawan Kalau di tenda. Amerika bakal tambah tuh kemana? Iya betul, bukan lah ditambah kan lagi, bang malah ada tuh maksimal. bang yang pembunuh yang dianya merasa kalau misalkan dianya itu masih di bawah umur nggak bakalan dihukum lama atau di penjara gara-gara attitude-nya, cuman karena dia tersenyum kayak ngejek doang kan. Di Amerika kan langsung dia kena hukuman 15 tahun 20 tahun penjara tuh gara-gara attitude kayak gitu. Si Greg masih Tuh, aja. si Greg. Coba. Harusnya kalian bahas itu prestis yang ada di tangan Niki yang disekak mat RG jaksa dan hakim. Gua kasih tau ya, kalau orang yang ngotak dan pinter, buat kita itu lawakan, dagelan, hayalan, konyol, tau nggak? Kecuali apa yang dia ngomong dong, bilang ke kita Mirzani bahwa di sini bukan dugaan lagi Pak Hakim, tapi memang benar Pak Hakim ini disogok gitu dong. Kalau dugaan kan masih berandai-andai berarti. Itu penggiringan opini doang, kita nggak tahu ini ngomongin siapa, apa obrolannya, ya kan? Jelasin, minta diputar. Emang dikira hakim ini apa namanya tadi, apa tukang apa namanya? DJ. Emang DJ. DJ Panda ya. Suruh muterin. Iya, bawa diri sendiri bang. Ini MP3 kita nih bang, Stalin. Kalau orang hukum ya yang mengerti hukum itu ketawa semua ngeliat kelakuan kayak begitu, Greg. Tapi kalau orang yang cuman senang rame-rame di sosmed, bahagia bener tuh ngedenger yang begitu, ngelihat yang begitu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin lah, Greg. Kesal loh. JPU-nya sampai kesal loh, sampai mau pakein baju rompi tahanan nih. Yang namanya barang bukti itu, Greg, ya harus diverifikasi terlebih dahulu, ya. Harus apalagi identifikasi dahulu. Apalagi ini istilahnya digital ya. Itu kan ada forensik juga di dalam bidang Iya hukum. dong.
harus diforensik terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Tidak serta Baru merta bisa. baru bisa. Kalau cuman bawa flash disk, ada pertanyaannya. Itu Dia flash ada disk dari rekamannya dari mana? mana? Isinya apa? Nah Ya kan? itu percakapan Dapat dari mana? Tentang apa? Iya. Itu bisa diketahui asalnya dari mana loh. Iya, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, Itu dulu dijawab. Asal muter-muter baik. Lu kira itu persidangan Berarti apa sih aja? di Greg berarti emang bocah bang. Ternyata udah nggak ditanggapin lagi bang. Nanti diputar di kantor kejaksaan. Kasih ini berlanjut ke kepala kejaksaan. Kalau Kita- mohon maaf, Bang. Mohon maaf sedikit. Kalau misalnya masalah percakapan, masyarakat bertanya, di mana sih dia minta uang gitu? Di mana minta uang? Di dalam ilmu kebahasaan, ya. Kalau misalnya kita mau mengetahui di mana letak pemerasannya, itu bisa dinamakan ilmu bahasa. Kita forensik secara kebahasaan. Ada bahasa yang secara langsung yang tersurat bahwa di sini. Tetapi ada bahasa juga yang namanya tersirat. Dalam artian di balik suatu kata ada tersimpan satu makna di luar kata itu yang tertulis. Nah, itu yang penting. Tapi masyarakat Iya. tidak paham hal itu sebenarnya. Kita di ilmu kebahasaan ada namanya forensik ya, ilmu bahasa forensik. Bahasa forensik itu adalah bagaimana kita menganalisa baik secara makna secara literal atau leksikal, literal yang terkandung atau yang tertulis, dan bagaimana kita menganalisa makna yang terkandung dalam tulisan itu. Itulah disebut dengan makna yang tersirat dan makna yang tersurat. Dalam Kalau abang menyampaikan itu sama kami mengerti bang. Nah, tapi kalau abang menyampaikan sama orang-orang di Iya. Ya, makanya saya bilang. Pening kepala orang tuh ya kan. Iya. masalah mereka Iya. ini bodoh, menolak fakta. Iya, Itu betul. bisa. Jadi terkait alat bukti itu harus ada dua syarat yang harus terpenuhi. Syarat formil dan syarat material ya kan. Syarat formil apa? Rekaman suara itu harus diperoleh secara sah ya kan. Tidak melanggar hukum dan tidak termasuk ke dalam penyadapan ilegal kan gitu. Syarat materialnya apa? Rekaman suara itu harus memiliki ini apa tuh kriteria dengan tindak pidana yang ada gitu loh. Jadi harus dijamin keasliannya kan atau keutuhannya. Jadi tidak boleh sembarangan gitu. Tidak. Nanti Oh, timbulnya tidak apa? Gitu. Gini bang, satu kasus ya, kita di luar daripada ini. Ya, saya analogikan. Kasus korupsi, KPK itu tidak langsung serta merta langsung menangkap itu bahwa itu korupsi, tetapi ada pemberitahuan terlebih dahulu. Misalnya seorang pedagang itu terlebih dahulu bahwa ada sesuatu yang janggal, ya kan, yang harus diperbaiki. Nanti setelah itu dilakukan penyidikan yang secara mendalam. Lalu ketika misalnya sasaran ini tidak mau merubah, langsung itulah KPK menemukan bukti yang nyata, langsung itu ya ditangkap tangan. Gitu. Dia tidak serta merta menangkap bahwa harus ditangkap. Begitupun dengan analoginya suatu misalnya rekaman itu tidak serta merta langsung diputar, enggak, harus dianalisa dulu dari mana dan siapa. Iya, karena kan sekarang gini aja, artinya sekarang kan zaman digitalisasi, suara itu bisa berubah, bisa dibuat, ya kan? Betul, ada namanya AI, Apalah artificial AI intelligence. gitu kan. Nah, kecuali rekaman suaranya si Dokter Oki ya. Ya itu juga di kepolisian juga sudah dites keujiannya gitu Ya, kan. Artinya Diuji forensik. polisi juga menampilkan alat bukti tersebut, ada lampirannya, ini sudah diuji forensiknya sesuai dengan suaranya, ada itu. Dan itu Gitu. dalam undang-undangnya itu bang ya, undang-undangnya itu ya, dalam pasalnya ya, itu orang yang menyebarkan itu tidak dapat dikenakan sanksi, yang sumbernya kita cari itu loh di dalam undang-undangan Iya. ya. Itu yang ITE. penting kita langsung diputar, enggak, kita ini negara hukum. Enggak. Iya. Jadi janganlah dibuat suasana persidangan itu seolah semena-mena aku ini orang hebat, aku ini orang terkenal. Jangan. Ikutin aturan. Kita sudah masuk
praktisi-praktisi hukum sudah masuk ruang persidangan, itu juga hormat gitu loh, menghormati persidangan, ya kan? Artinya apa? Ilmu praktisi hukum itu kan lebih paham, tapi dia tahu suasana persidangan itu harus saling menghormati di situ, Betul. gitu. Kalau itu sih pandangan saya tidak mau berpihak Iya. di antara di sini Ya, itu. kita kan Bang Aceh, kita kan bernarasi sesuai dengan alur hukum, ya kan, istilah Ya. katanya rule of law-nya tuh seperti itu kan. Jadi jangan nanti membuat meremehkan, ya kan, pengadilan, persidangan, jangan. Iya. Pokoknya opini buruk dia tentang penggiringan opini dia tentang sidang nih pokoknya jelek banget di mata Ya, masyarakat. preminya Iya betul. Diikutin, diamini Karena lagi sama Iya, pendukung-pendukungnya iya. diikutin. Mana Iya, pendukungnya nih kan otak-otaknya nih kayak otak-otak udang semua kan. Ya, Jadi itu kan gini Arinda, Mbak Zanza juga sudah mengulas, ya kan, kejadian peristiwa persidangan di Serang, ya kan, itu sesuka-sukanya. Artinya apa? Itu kan dilihat dari recordnya yang ada, ya, dia pasti seperti itu orangnya, ya kan, menganggap segala sesuatunya dia hebat, apa segala sesuatunya gampang, gitu kan. Jadi gitu. Ya, dia kalau yang namanya ruang sidang, ya, siapapun yang masuk di dalam ruang sidang terikat Iya. secara peraturan tata laksana proses persidangan, ya kan ada Betul. SOP-nya. bukan pengadilan jalanan. Dia lupa di kasus yang sekarang Bukan. tuh. Dia lupa di kasus yang sekarang tuh kalau pelapornya nggak datang, makanya dia bisa lepas. Dia lupa. Iya. Kalau yang sekarang pelapornya hadir terus. Oh gini, Gini, contoh aja ya, begini bang, ada satu seketika ya, contoh yang paling kecil dan dalam aturan ruangan persidangan ya, teman saya saja balik nama, saya jadi saksi, itu tangan saya saja itu saya terlentangkan di atas bangku, itu saya ditegur, saya itu turunkan Betul. tangan, luar biasa nih aturan. Saya pun begitu, saya pun tidak, saya menjawabkan saya baru masuk dan namanya persidangan kan. Oh gini caranya kita bicara saja itu di dalam sidang itu menghadap ke hakimnya itu kita berbicara harus istilahnya eye contact. Tidak boleh kita berbicara tanpa eye contact. Artinya apa di sini? Memang betul itu yang namanya aturan. ya, jadi gini Bang Aca, seorang Tom Lembong aja menjalani persidangan itu, ya kan, penuh dengan attitude dan kesopanan dia kan. Ya. Dia tidak kalau dibilang dia ini kan bekas Bang pejabat. Dul, Kan? kalau samain Tol Lembong udah pasti paten. Cuman samain aja nih sama Ferdi Sambo. Nah, Ferdi Sambo. Ferdi Sambo aja model begitu aja dia masih sopan. Iya betul. Iya, karena dia memahami memasuki ruang persidangan. Tuntutan sebenarnya Ya, orang apapun pinter. tuntutannya harus taat kepada aturan yang ada di dalam dari ruang tempat di mana itu ada hakim. Begitu sih pandangan saya sih. Ferdi Pandangan kita kan ugal-ugalan saya ya. ini kan orang kepala daerah. Digiring ke sel dia ikut, digiring pulang dia ikut, di mana dia ikut. Peggy Setiawan tuh yang kuli bangunan. Iya, seorang Peggy Setiawan aja. Artinya gimana, Pi? Artinya gini, Pi, ya kan? Seorang pendampingnya itu kan juga harus bisa, ya kan, menahan emosi seorang kliennya. Iya, menenangkan kan ya Bang Dul? Iya, betul. Makanya gini ya, di dalam putusan itu pertimbangan hakim salah satunya itu ada yang meringankan, yaitu salah satunya adalah terdakwa bersikap baik selama persidangan. Bersikap sopan. Betul. Nah, itu artinya apa? Remisi loh. Itu artinya apa? Perilaku itu menentukan pertimbangan hakim. Iya, itu Bang kita ambil contoh setiap HUT RI ya kan mendapatkan remisi, ada banyak yang mendapatkan remisi atau potongan bahkan dibebaskan gara-gara apa? Attitude-nya baik. Betul. Iya. Saya sih masih percaya hukum yang ada di Indonesia. Ketika kita mampu menganalisa dengan baik, kita tidak boleh kesana kemari, ya kan? Makanya Bang, ya, masyarakat Indonesia ini harus ya benar-benar sekarang itu di era seperti ini tuh harus benar-benar bisa mengetahui mana sih yang dia dukung, mana yang pantas didukung,
ya. Mana yang tidak pantas didukung, dilihat dari sikapnya, attitude-nya. Jangan tiba-tiba artis terus semuanya mau dibela-belain. Seorang Tom Lembong aja itu kekayaannya luar biasa. Di dalam persidangan luar biasa cara cara berbahasanya saya suka sekali. Gimana gitu. Jadi kita ini masyarakat gitu ya. Harta bukan segalanya, tetapi yang diutamakan adalah attitude. Iya, kalau sekarang ini kan aja, artinya hukum itu kan bukan milik hanya seorang sarjana hukum saja, tidak. Betul. Semua Pak, dengan semua dengan ada fasilitas media sekarang ini, semua orang itu sudah bisa belajar, mengetahui apa segala macam. Tinggal nanti penerjemahannya bagaimana, itulah yang berbeda-beda kan gitu. Betul Bang. Tidak perlu menjadi ahli hukum untuk mengerti hukum. Tidak. Betul, Pak. betul Bang. Kita tidak mesti saya misalnya jurusan jurusan biologi lalu saya buta dengan hukum, enggak. Iya. Harus juga saya tahu gitu masalah hukum, masalah yang namanya sosiolog ya kan, bagaimana hubungan timbal balik antara manusia gitu. Iya. Karena apa? Karena setiap peraturan yang dikeluarkan dianggap ini kita semua harus tahu gitu loh. Betul. Meskipun kita nggak tahu, tapi kita harus tahu kan gitu. Makanya regulasi-regulasi itu ya harus kita pelajarin. Sekarang gampang kan, media sosial sudah ada, tinggal buka Google apa segala macam, gitu. Iya betul. Masyarakatnya sendirilah yang tidak mau belajar. Sekarang kan semuanya ada di tangan kita. Tergantung bagaimana kritikan kita. Jujur ya Bang, saya betul. pendidikan saya adalah Bang yang selalu dikesampingkan dan yang selalu diremehkan banyak masyarakat. Apa sih yang dipelajari di bahasa Indonesia kayak itu kan? Basic pendidikan saya kan. Tetapi saya bilang, oh bahasa ini sangat penting dalam keseharian. Betul. Bahasa itu bagaimana kita bisa menyampaikan ya kan? Tutur katanya ya kan. Menyampaikan dengan Begini Bang ya. Dalam kita memanusiakan dengan manusia. Dalam sebuah perkara Bang ya. Ketika kita menyidangkan sebuah perkara, itu kita masih butuh ahli Bang.